Seru nih membahas uang ini ya, apalagi nih era APBD ini. Saya ke Pak Priyanto tadi ya, Pak Priyanto. Dijelaskan tadi ya oleh Pak Dhani Monek ya bahwa tidak masalah dengan e-budgeting, mendukung nih e-budgeting karena ada transparansi. Tetapi yang jadi masalah adalah formatnya begitu yang tidak sesuai ketentuan. Yang menjadi pertanyaan Pak Priyanto, bagaimana Pemprov DKI ini kan memang setiap tahun kan sebelumnya tidak pernah ini ada salah format begitu ya. Menurut Anda kenapa sekarang kok bisa format strukturnya itu salah begitu? Jadi gini, posisi saya ada rakyat biasa saja, ya, rakyat Jakarta yang melihat polemik ini, menurut saya adalah tidak transparan. Ya, dari dua institusi ini, eksekutif dan legislatif. Dari Kementerian Dalam Negeri benar, udah saya nggak ngulang-ulangi, itu cuma format. Dari sini menyoritnya adalah isi. Beda draftnya. Beda. Bukan beda draft, isi. Sama prosedur dan mekanismenya. Jadi pembahasan ini ada 3 menurut saya, yang selalu didengung-dengungkan dan dibangga-banggakan dan kita dengar tadi ya, yang namanya e-budgeting. Kedua, sebenarnya kita juga akan berbicara masalah prosedur dan mekanisme lahirnya APBD. Dan yang ketiga adalah isi APBD itu sendiri. Ini ada aturannya. E-budgeting yang dibanggakan oleh DKI saat sekarang itu semua orang nggak ada yang menyangkal. Itu benar. Boleh, bagus. Karena untuk keamanan, untuk mempercepat, memudahkan, transparansi, mempermudah masyarakat. Tidak ada masalah dengan akses. itu ya? Nggak ada masalah. Cuma yang dimasalahkan ada prosedur dan mekanismenya. Tadi secara singkat, bagaimana mungkin RAPBD setelah diajukan di legislatif, dibahas bersama, ada nutulennya, saya tanya tadi, ada nutulennya, ada perubahannya, tetapi yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri adalah yang bukan hasil pembahasan. Ini yang dipermasalahkan oleh anggota Dewan. Nah, saya belum membaca secara detail redaksi yang benar keputusan MK itu. Tapi kalau pakai Undang-Undang 32 2004, itu cukup jelas bahwa eksekutif kepala daerah itu tugasnya dalam APBD itu adalah menyusun ya, rancangan perda APBD ya, dan mengajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Ya. Jadi harus dibahas bersama, itu undang-undang. Terus DPRD ngapain? DPRD itu adalah membahas dan menyetujui ya, atas rancangan. Jadi bukan dari gubernur atau Pemprov sendiri. Kalau DPRD bilang nggak setuju ya nggak jadi barang itu mesti. Logikanya kan. Gitu loh. Dan ketentuannya memang menjadi. Dan ketentuannya kan gitu. Bahasa itu. Ya. Jadi soal e-budgeting nih tadi. Kan kami ketok palu tanggal 27. Yang mau di e-budgeting sebenarnya yang mana? Sebelum tanggal 27 apa yang sudah disahkan? Ya, nggak, makanya nanti kita nanti kan begini Pak. Intinya kan kami akan sangat menghormati dan kami akan menjadi wasit yang baik bagi para pihak. Dan kita tidak bisa menjudge apapun terhadap apapun ya, karena sama-sama punya argumen. Begini ya. Artinya begini, kami juga sangat berhati-hati manakala kemudian terbit surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI tanggal 5 Februari itu 5 Februari yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai bla 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 gitu kan. Tentu kita tidak bisa gegabah dong, karena ini kan kalau ini sudah disepakati bersama, karena ketentuan undang-undangnya mengatakan 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama. Nah, persetujuan yang mana yang disepakati bersama, itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi. Nah, terlepas dari apakah kemudian ada yang mengklaim begini, ada yang mengklaim begitu, tetapi nanti kami akan telusuri lah. Nanti begini, due process, bahwa maksud dan tujuan proses itu harus benar untuk sampai pada satu tujuan yang benar. Jadi dari sini prosedurnya pada tingkat eksekutif. Begitu juga nanti kita akan telusuri dari tingkat DPRD DKI. Kita juga akan teliti dan kita akan cermati secara bersama. Nah, nanti kita akan carikan bagaimana menjamin terjadinya pola komunikasi sehingga tidak terjadi mispersepsi ataupun apapun yang diklaim oleh masing-masing. Jadi bukan hanya masalah format saja Pak ya, tapi juga masalah yang dikirimkan adalah bukan hasil kesepakatan bersama. Nanti belum nyampe. Itu belum nyampe. Itu yang belum kami dan itu harus kami belum didalami gitu ya. Kami harus klarifikasi dulu. Karena baru hanya surat sepihak saja dari DPRD. Dokumen yang disampaikan kan dokumen resmi oleh Pemda DKI. Itu pun kami hormati. Tadi Pak Saifullah sudah mengatakan memang beda begitu dari kesepakatan bersama. Itu kita hormati.
yang disampaikan. Tapi tentu begitu kita kembalikan kepada regulasi, regulasi mengatakan ini belum sesuai format dan seterusnya gitu kan, konten dan seterusnya. Nah, tentu kenapa kemudian kemarin kita merilis bahwa bagaimana kita mau mengevaluasi kalau ini kemudian tidak terbaca. Kami sangat menghormati proses yang digunakan e-budgeting. Pak Priyanto cerita tentang pengalamannya, mungkin format itu seperti apa sih Pak, kok sampai bisa? Jadi begini, kalau itu Pak lihat, jadi itu ada kode rekening. Kode rekening itu ada 9 kode rekening. Mulai dari urusan dan seterusnya bla 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 sampai nanti kelompok belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja. Itu merupakan kode rekening. Nanti kami akan bisa menemukan proporsionalitas antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja. Berapa sih proporsionalitas belanja pendidikan pada pemerintah DKI dengan belanja untuk kesehatan? Berapa belanja untuk infrastruktur? Kalau tanpa melalui proses kita input di dalam kode rekening itu, bagaimana kami mau membaca? Sedangkan yang kami terima kemudian kode rekeningnya tidak seperti apa yang diamanatkan pada undang-undang. Maksudnya kode rekeningnya beda nomornya? Nah, itu yang sejatinya harus kita dalami betul. Sehingga bisa saja nanti terjadi ada misalkan 9 kode rekening, kemudian ada satu kolom atau 2 kolom yang kode rekeningnya 00. Bagaimana kami mau membaca? Bagaimana kami mau evaluasi? Hai DKI, Anda ini punya 73 triliun. Nah, berapa sih proporsi untuk belanja pendidikan? Berapa kesehatan, berapa untuk banjir, berapa, nanti kan dengan itu kita bisa menganalisis mana yang mana yang diperkenankan, mana yang tidak. Tetapi dengan format yang ternyata belum seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang, PP dan seterusnya, inilah yang menjadi dasar kami untuk kami kembalikan. Mungkin ditambahkan singkat Pak Priyanto sebelum break ini. Ya. Jadi saya memang kaget gitu loh. Saya kaget dan tanda tanya, memang beritanya ada itu. Rasa-rasanya nggak mungkin PNS DKI, Bapeda sama BPKD kok salah format. Nggak mungkin. Tapi terus masuk di telinga saya informasi. Itu sudah disusun jauh hari oleh suatu tim yang bukan PNS. Lah kalau caranya gitu, ini harus ada, mohon maaf ya Bapak Dirjen, ini harus ada investigasi ya, kebenaran ini. Dan ini berkembang di lingkungan dalam juga gitu loh. Baik, nah, ini perlu ya. saya rakyat, saya bukan apa-apa, saya rakyat. Nah, kaitan e-budgeting itu gini lah, ini pemeriksa yang sederhana itu gini nih. Itu sistem. Tadi sekali lagi kita bicara sistem, prosedur dan mekanisme munculnya APBD dan isinya. Itu di DKI itu ada suatu sistem elektronik daftar untuk merancang APBD gitu aja. Terus agar ini nggak bisa dirubah sembarangan orang, ada passwordnya atau dikunci kata Pak Ahok. Tidak, tuyul pun nggak bisa gitu. Cuma orang tertentu yang bisa membuka. SKPD itu menginput, mengisi ke sini itu. Nah, di sisi lain DKI itu juga punya e-katalog. Ya. Daftar harga, daftar kegiatan berapa dan sebagainya itu. SKPD itu menginput dengan buku pintar e-katalog ini. Itu sistem. Nah, setelah ini jadi, yang Pak Sekda bilang jauh hari ini jadi, ini dibawa ke DPRD dibahas gitu loh. Nah, kesepakatan itulah yang seharusnya yang dikirim ke Baik, itu yang baik, kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi nih nanti nih ya. Pemirsa, ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan lanjutkan dialog. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, sebenarnya inti perbedaan antara draft yang diajukan ke Mendagri atau draft dari Pemprov dengan draft yang sudah dibahas ini apakah tadi seperti yang dikatakan Pak Saifullah bahwa ada masalah yang draft yang dibahas di DPRD ini tidak menyetujui e-budgeting atau bagaimana sebenarnya? Apa? E-budgeting kan di luar prosedur. Tapi apa ini perbedaannya? Di luar proses ini kan nih tadi draft pertama, saya katakan draft pertama diajukan oleh eksekutif kepada DPRD. Ini saya singkat aja nih. DPRD mulai dari banggar segala macam bahas sampai ke tingkat rapat kerja. Rapat kerja siapa? Komisi dan SKPD. Nah, notulennya apa saja itu maksudnya berbeda? Segala macam perubahannya ada. Maksudnya tidak ada yang esensi, yang prinsip sehingga istilahnya ngotot lah ya, tetap mengajukan draft yang pertama. Disepakati oleh SKPD-nya kok. Gimana? SKPD-nya sepakat. Pada pembahasan bersama. Pembahasan bersama komisi, di tingkat komisi dengan mitra itu namanya. Dengan mitra. Mitranya siapa? Eksekutif. Hasilnya dibawa ke paripurna. Di paripurna disepakatilah itu persetujuan bersama antar ketok palu, disahkan, tanda tanganlah ketua dan gubernur. Nah, bertanda mengapa nih kok tetap ngotot dengan yang draft yang pertama ini? Nah, ini kan bohongi kita namanya. Bohongi kita itu. Nah, makanya kami ngadu ke Pak
Dirjen. Ini bohong. Tapi kalau menurut tadi soal salah format ini ya, kata Pak Priyanto, wah kalau PNS rasanya sudah setiap tahun menyusun ini kok bisa salah ada. Mungkin lah kalau PNS yang ngerjain formatnya salah. Udah bertahun-tahun kerjanya itu, Mbak. Kerjanya itu aja. Saya juga dengar, Pak, ada kelompok lain di luar struktur resmi dan itu terucap dari teman-teman SKPD juga kepada ini kami. Ada pengawasan dari DPRD. Jadi ada dua kata siluman, ada anggaran siluman, ada kelompok sekarang siluman. Ada tim siluman kalau Tim gitu siluman. sekarang. Wah, rusaklah DKI ini. Nah ini DPRD akan mengawasi tim siluman ini Oh tidak? iya pasti dong, kan kemudian Bukan mengawasi, mencari dia. kita cari terjadinya kisru begini. Kalau kami bukan dari sana, Pak ya. Kalau kami pemerintah begini melihatnya. Artinya bagaimana menjamin bahwa nanti fungsi input yang dimasukkan untuk kerangka perbaikan itu dalam sebuah sistem atau format yang kemudian katakanlah tadi ada e-budgeting dan seterusnya. Input. Nah dengan input itu perbaikan itu memudahkan kami untuk membaca. Dengan itu insya Allah artinya nanti kami akan sama-sama. Ini kita terganggu oleh kata e-budgeting karena e-budgeting itu alat untuk menutup orang membahas. Pertanyaan saya, Dewan tuh punya hak budget apa enggak? Pasti. Agak penting dikit, Pak. Pasti. Nah, udah ini poinnya. Terus ini ada lagi yang dikirim ke Depdagri itu hasil kesepakatan atau bukan? Makanya itu yang nanti kita kami nanti akan mencoba mendalami dari dua sisi itu, Pak ya, dengan segala dokumentasi gitu kan. Ya, tapi kami akan bertindak menjadi wasit yang baik untuk para pihak. Yang intinya nanti kami output ke depan, kami sangat berharap dan berkeinginan karena concern Menteri Dalam Negeri adalah bagaimana menjamin harmonisasi dan stabilisasi penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga Pemda DKI nanti ke depan tetap punya APBD yang disepakati bersama. Kalau tertunda terus gitu, ini penyerapannya gitu kan. semakin berkurang ini karena karena ingin hindari kan. Jadi artinya ayolah kita cari bagaimana cari jalan terbaik di antara para pihak sehingga betul-betul nanti kami sebagai wasit yang baik itu akan memfasilitasi sehingga nanti hak Dewan itu terpenuhi. Saya info nih ke Pak Dirjen ya, misalnya gini. Waktu diusulkan pertama, anggaran Dinas Pendidikan 23, sekian persen. Kami bilang, ini secara politik tidak bagus loh, karena anggaran yang lalu itu 27% pendidikan. Nah, kita diskusikan dengan SKPD segala macam, sepakat dinaikkan, termasuk dengan TAPD loh, sepakat dinaikkan jadi 27%, sama dengan yang lalu. Pertanyaan saya, berubah apa enggak dari usul yang semula? Kan berubah. Nah, terus apa yang dilarang? Perubahan itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan Pak, ini kalau dari dua sisi ya, mungkin tadi dikatakan kalau dari sisi Pemprov katanya mungkin yang membahas tadi itu ada tim siluman segala. Tetapi ada juga selentingan yang mengatakan wah ini jangan-jangan yang ada perubahan-perubahan ini adalah untuk membuka celah anggaran siluman begitu. Gini. Oleh DPRD. Perubahan-perubahan itu kan dibahas dengan unit. Dengan unit dibahas kan pagunya ada. Pagu pertama 73, nggak boleh lebih dari 7308, itu pintu kita pertama. Pagu kedua berdasarkan KUHP-PAS, untuk ini sekian, sudah ada Mbak. Kita juga pahami itu, pagu-pagu itu. Bukan karena DPRD ingin agar lebih banyak celah begitu ya untuk siluman-siluman. Setelah disepakati bersama, ditandatangan di dalam tanggal 17 itu, tanggal 27 itu disepakati tanda tangan berdua loh. Kesepakatan bersama, lampirannya kan dokumen itu. Bukan cek kosong dikasih. Kan ada lampirannya. Dalam bahasan, hasil bahasan. Itu yang dimaksudkan kita sampaikan sesuai mekanisme nih. Sesuai mekanisme aja, kita mau ngomong mekanisme lah, bukan e-budgeting. Sampaikan ke eksekutif, eksekutif ini loh, resmi nih. Dimaksudkan kan dia harus menyampaikan ke Kemendagri. Ini beda yang disampaikan bagaimana? DPRD merasa ditipu. Tapi Kemendagri belum sampai ke situ, formatnya saja yang baru disoroti oleh Mendagri, yang formatnya sendiri juga keliru. Kita akan lanjutkan. Kan dipikir tadi sama. Dipikir yang disampaikan itu prosesnya benar. Kita bikin surat baru. Baik. Kemendagri tahu, oh nggak benar dong. Kita lanjutkan lagi nih ya. Setelah break ini pemirsa kami segera kembali di segmen terakhir. Jadi mungkin sekaligus closing statement. Saya ke Pak Taufik dulu ini ya Pak Taufik. Mungkin perlu diklarifikasi Pak ya. Ya tadi itu kan DPRD katanya ada yang memasukkan dana 8,8 triliun lah ya untuk markup atau dana siluman begitu. Dari mana masuknya? Berita itu jauh sebelum RAPBD dimasukkan ke eksekutif, kan nggak bisa masuk ke legislatif.
Kalaupun mau masuk kan di sini dalam proses kan. Itulah saya bilang, makanya jangan juga kemudian mengada-ngada ini itu. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa saya setuju bahwa DKI mesti punya APBD karena untuk kepentingan masyarakat. Tapi punya APBD dengan proses yang benar, bukan asal punya, Pak. Selain itu yang jadi sorotan DPRD juga nih masalah penyerapannya juga nih Pak ya. Kalau tahun lalu saja penyerapannya 40%, ini bagaimana dengan dia tahun lalu itu 2 gagal. Ini supaya masyarakat tahu. PAD tidak tercapai, defisit 20 triliun. Penyerapan terendah sepanjang sejarah ibu kota negara ada. Ya. Makanya banjir. Kenapa? Karena nggak ada kerja. Tetapi kalau disoroti lain Pak, banyak yang menyoroti kalau sebelum-sebelumnya kan kalau udah akhir tahun trotoar dibongkar untuk habis-habisin anggaran. Nah ini kan menghemat begitu kan kalau dilihat. Bukan soal menghemat, ini soal kebutuhan publik bagaimana mau dihemat. Baik, silakan ya, Pak. Kalau penyerapan itu kan berbanding lurus dengan pemahaman kita efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari daya serap itu kan, itu memang harus tinggi, tidak boleh rendah. Ya, karena itu menjamin. Tapi kalau diada-adakan programnya Pak. Karena kan begini, fungsi APBD itu ada trickle down effect, ya spill over, ya kan, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan itu harus diserap. Ya kan? Nah, tapi kembali kepada tadi ya. Saya melihatnya begini, bahwa by proses dia harus benar. Setuju. Dengan cara yang benar, input yang benar, format yang benar, tentu kita kembali kepada regulasi. Itu kita nggak bisa keluar dari aturan. Selagi aturan masih seperti ini dan PP 58, Permendagri 13, nah nanti tinggal seninya mungkin bagaimana menjamin bahwa proses e-budgeting tadi ya bisa terjadi kompatibilitas dengan format yang ada pada PP 58, Permendagri 13. Nah itulah nanti kita coba cari solusinya. Secara aturan bahwa yang diajukan harus hasil kesepakatan bersama ya, bukan itu pasti, sudah. Bukan hasil semau-mau kan Pak? Ya enggak, saya enggak masih di ruang itu Pak. Bukan hasil semau-mau lah. Enggak, jadi enggak, kalau kita ini kan murni norma, murni administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana menjamin efektivitas, bagaimana menjamin harmonisasi dan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Silakan Pak Priyanto nih. Ya. Saya percayalah sama Pak Doni ini. Ya. Saya tahulah kualitas beliau, idealismenya. Saya mesti akan sesuai pada relnya itu. Satu hal tadi kalau saya lihat dengan Pak Sekda ini untuk Pak Doni inilah, Pak, mungkin ada pengkajian terus revisi. Kalau itu konsep sampai disebut Satuan 3 itu rincian akan membuat ini, DPRD tidak bisa mengoreksi. Itu saya pikir perlu dipertimbangkan. Sebab gini, kemarin malam Pak Taufik bilang, bina yang 5 triliun tata air. Itu 5 triliun. Gede itu Pak. Kalau sampai eksekutif 5 triliun itu adalah kali-kali dan drainase yang menyimpang dari sistem polder atau tata air di Jakarta, kalau wakil rakyat nggak boleh ngoreksi, rusaklah negara. Itu yang perlu diperhatikan. Saya menangkapnya polemik dengan DPR RI itu adalah DPR legislatif tidak boleh melahirkan program sampai Satuan 3. Lu beli brankas, lu beli kulkas, itu yang nggak boleh. Tetapi mengoreksi konsep dari eksekutif ini benar atau tidak. Nah ini satu contoh sore tadi saya baca. Bagaimana kepala dinas PU tata air dapat 50 miliar untuk membuat sumur resapan. Setelah ditanya itu nanti ukurannya berapa, di mana dan sebagainya, nggak bisa jawab. Nah ini benar seperti itu, mungkin langsung direspon ini sebelum kita habis waktunya nih Pak Priyanto. Memang tidak bisa dikoreksi ya Pak ya? Oh, kalau dikoreksi itu tugas Dewan, fungsi pengawasan. Bisa ya? Cuma kalau kita mau kembalikan kepada bagaimana memaknai hak budget, itu lebih kepada budget policy. Jadi politik anggaran itulah sejatinya kepada sanalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu bekerja. Jadi mungkin saya termasuk paham yang menganut paham pada MK. Bahwa MK itu sudah memutuskan, karena itu koreksi pada pasal 15 Undang-Undang 17 2003 dan koreksi pada pasal 20 Undang-Undang 17 2003, di mana memang sejatinya DPRD itu tidak boleh masuk sampai rincian objek. Dia tidak boleh itu sampai satuan terkecil dan seterusnya. Dia hanya pada makro kebijakan antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jadi kalau kita lihat kelompok belanja, ada 4 kelompok belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian. DPRD itu dari kelompok belanja sampai jenis belanja itu domain mereka bersama kepala daerah. Tapi dan rincian dewan. tidak. Tapi begitu objek dan rincian itu memang domain kepala daerah. Itu regulasi, Pak. Sudah Iya, jelas Pak. ya. Nah, tapi kita tidak bantah. Artinya begini, kami juga menghormatilah semua dinamika ya terkait dengan seperti ini. Tapi nanti kita akan kawal, sama-sama kita kawal, dan due proses daripada Pemda DKI kita akan ikuti. Tapi tentu hak budget dari yang dikatakan oleh Dewan kami hormati. Nanti kita carikanlah. Jadi ku cari jalan terbaik. Baik ini. Terima kasih nih Pak Taufik. Tidak perlu ngadu ke presiden kan? Jangan, insya Allah bisa kita carikan terbaik. Kita bisa carikan Jadi solusi. jangan jawel-jawel kemana-mana, pakai aturan aja. Baik, terima kasih nih Pak Taufik, Pak Priyanto, juga Pak Doni, dan pemirsa, demikian ada Pak Berita. Kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih nih Pak. Iya, sebagai lagu terakhir tentunya menutup lagu favorit dari Bapak Doni yang mencari jalan terbaik, tadi kita kata-kata terakhirnya ya. Semoga bisa menjadi satu jalan terbaik untuk pertemuan hari ini.